Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita terhindar dari segala macam musibah dan mara bahaya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari kembali di materi kita di tematik, dan di video ini akan masuk pada materi baru yaitu tema 8, subtema 1 yang berkenaan dengan manusia dan lingkungan. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, semoga dengan berdoa tadi Allah berikan kita kemudahan dalam menimba ilmu pelajaran. Nah, baik, sambil merhatikan video ini, silahkan dibuka buku tematiknya, yaitu buku yang 5D, tema 8, subtema 1 tentang manusia dan lingkungan, halaman 3. Nah, pada lembar pertama kita akan mempelajari di Mupel Bahasa Indonesia, yaitu tentang mengidentifikasi peristiwa dari teks non-fiksi. Nah, tentu sudah tidak asing lagi bahwa teks non-fiksi adalah teks yang berisi atau berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, fakta, realita, ataupun hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Bisa berupa biografi seseorang, bisa berupa laporan berita yang bisa kita dengar dari televisi ataupun media elektronik lainnya, ataupun karya ilmiah dan sejarah-sejarah yang benar-benar terjadi seperti yang kita pelajari di tema 7. Nah, itu berarti termasuk dari teks non-fiksi atau teks berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Nah, dari teks non-fiksi ini tentu kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil informasi yang kita gali dari teks tersebut. Tidak lupa ya, untuk mendapatkan sebuah informasi dari sebuah teks, kita butuh membuat yang disebut dengan peta pikiran. Nah, dengan membuat peta pikiran, kita mengelompokkan teks berdasarkan paragrafnya, itu dapat membantu kita dalam menemukan informasi dari sebuah teks non-fiksi. Nah, jadi silahkan dicoba pada halaman 3, yaitu teks manfaat air. Nah, teks manfaat air ini berisi atau terdiri dari 3 paragraf. Nah, dari setiap paragraf tentu kita bisa menemukan informasinya dengan membuat bagan ataupun peta pikiran. Nah, itu untuk bahasa Indonesianya. Sedangkan di Mupel IPA pada halaman 4 kita akan mempelajari bersama tentang pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Jadi air itu memiliki beberapa manfaat, bahkan manfaatnya sangat banyak sekali bagi keberlangsungan makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah sebagai cadangan makanan. Nah, makhluk hidup tentu membutuhkan air untuk cadangan makanan. Nah, kita saja sebagai manusia tentu kita ada menyimpan air di dalam rumah kita ataupun di sekitar lingkungan kita yang kita gunakan sebagai cadangan makanan kita. Nah, begitu pula makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan menyimpan cadangan makanannya berupa air di akar. Nah, seperti itu. Manfaat yang kedua adalah sebagai bahan yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Tentu tidak lupa ya, fotosintesis ini adalah proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan,
yang membutuhkan zat hijau daun, klorofil, dan air dan sinar matahari. Nah, jadi air dapat manfaat untuk sebuah proses fotosintesis. Yang kedua, yang ketiga, air juga bermanfaat untuk aktivitas makhluk hidup. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa banyak makhluk hidup juga yang aktivitasnya di perairan. Contoh ikan, apalagi ubur-ubur, semua makhluk hidup yang hidup di air. Tanpa adanya air, tentu makhluk-makhluk air ini tidak akan bisa hidup. Seperti itu. Nah, manusia juga ada ya yang beraktivitas di air seperti nelayan, atau kita berpindah dari suatu pulau ke pulau lain. Kita membutuhkan air sebagai alat untuk bisa menjalankan transportasi laut atau transportasi perairan. Nah, manfaat yang ketiga dari air yaitu menjaga kelembapan di bumi. Nah, dengan adanya air, maka kelembapan, suhu, dan iklim di bumi itu akan bisa seimbang. Bayangkan kalau suatu daerah cadangan airnya atau airnya hilang ataupun tidak ada sama sekali, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang tandus, tidak subur, dan tidak bisa untuk tempat tinggal makhluk hidup. Maka manfaat air ini sangat banyak sekali, sebagaimana disebutkan di Al-Quran juga bahwa Allah menurunkan hujan, menurunkan air agar dapat menumbuhkan tumbuhan dari tanah-tanah yang kering, kemudian menyuburkan tanah yang sudah tandus, dan sebagainya. Maka manfaat air ini amat sangat penting bagi kehidupan kita. Maka jagalah air yang ada di sekitar kita, jangan kita cemari ataupun kotori. Sekian yang dapat kita pelajari bersama di video ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.